Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Episode pun dimulai. Terlihat di sana Badi yang sedang berbicara dengan Nakusa. Dia di sana terlihat sangat khawatir apakah Data akan memutuskan hubungannya dengan Nakusa jika saja Data mengetahui yang sebenarnya. Kemudian saat itu Nakusa meminta kepada Badi untuk tidak mengkhawatirkannya. Nakusa kemudian meminta berkat kepada Badi untuk menemui Sahib untuk memberitahukan semuanya, dan saat itu Badi pun memberikan berkatnya dan kemudian Nakusa pun beranjak pergi. Sementara di lain sisi terlihat di sana Sahib yang sedang gelisah. Kishore pun melihatnya, kemudian Kishore berbicara dengannya. Saat itu Sahib merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sahib berkata bahwa dia akan menemui Badi untuk memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang salah dan upacara ritual kunyit bisa segera dilakukan. Kemudian Sahib pun beranjak pergi. Naku sendiri terlihat di sana sedang berjalan dengan wajah aslinya hendak menuju kamar Data, sementara Sepji dan Badi berdoa untuk Nakusa. Sementara itu Kala yang sedang melamun dan mengingat wajah asli Nakusa. Secara kebetulan Sahib dan Naku pun berpapasan dan Sahib saat itu tidak mengenalinya dan ia berkata, "Siapa kau?" Naku membuka suaranya dan Sahib pun terkejut sambil menyebut nama Nakusa. Sahib kemudian bertanya apa maksud semua ini. Dan saat yang bersamaan Kala datang ke sana dan Sahib memberitahu Kala tentang Nakusa. Kala kemudian mengatakan kepada Sahib bahwa dirinya sudah mengetahui tentang kebenaran ini. Saat itu pun Badi ternyata diam-diam mengintai mereka. Kemudian saat itu Badi bertanya kembali kepada Naku. Saat itu pun Badi datang menghampiri mereka semua. Kala kemudian langsung menjelaskan semuanya kepada Sahib. Naku pun angkat bicara tentang hidupnya yang harus menyembunyikan wajah aslinya. Badi terlihat saat itu menangis dan memohon ampun kepada Sahib dan dia mengatakan bahwa semua ini ialah kesalahannya. Begitupun Nakusa yang terus saja meminta maaf kepada Sahib. Sementara itu Kala Jengking terus saja berbicara dengan omong kosongnya itu dan berkata Data tidak akan mau menikahinya. Sementara di lain waktu pagi harinya Kala menemui Baji dan dia berbicara mengenai Nakusa. Kala juga saat itu menyindir Baji dengan sinis karena dia telah menutupi kebenaran tentang Nakusa, akan tetapi Kala juga menyuruh Baji untuk menyembunyikan ini dari Data. Kemudian saat itu pun terlihat Data menghampiri mereka dan ia kemudian bertanya apa yang sedang kalian sembunyikan. Data kemudian melanjutkan berbicara kepada Baji bahwa Kala bisa menyembunyikan sesuatu darinya tetapi tidak dengan dia. Baji pun berkata bahwa dirinya sedang mempersiapkan pesta bujang dengan Kala Jengking. Sementara di lain sisi terlihat di sana seorang lelaki yang sedang berbicara di telepon mengenai pernikahan Data. Ia berkata kepada orang yang sedang diteleponnya bahwa ia sudah pasti paham dengan apa yang harus dilakukannya. Sementara di lain sisi terlihat Kala yang sedang berkata kepada adik-adiknya bahwa Naku ialah penipu yang sangat besar dan mereka juga yang mendebat Kala yang tidak boleh melakukan apapun. Kala mengatakan akan memainkan kartu terakhirnya pada pernikahan Data dan Nakusa. Kala kemudian melanjutkan berbicara kepada adik-adiknya bahwa mereka harus berpura-pura bahagia di pernikahan Data dan Naku dan mereka pun harus berpura-pura ada di pihak Naku. Pagi harinya, terlihat Kala yang sedang memperhatikan pembuatan rangoli. Madu saat itu terlihat mengajaknya untuk mengobrol, kemudian Sahib datang dan mengomentari obrolan mereka lalu mengajak mereka untuk pergi. Kini Sahib berbicara pada Baji dan kemudian Baji berbicara pada Sahib bahwa dia sudah bisa melakukan ritual kunyit dengan menantunya yang menawan itu. Kemudian tiba-tiba saat itu Data datang dan berkata siapa yang dikatakan menawan. Sahib lalu berkata sambil tegang bahwa ia adalah Data. Datalah yang terlihat menawan. Baji kemudian lantas pergi bersama Data dan laki-laki yang lain untuk merayakan pesta bujang. Sementara itu Sahib, Kala dan yang lainnya mendatangi kamar Nakusa. Mereka berbicara dengan Badi dan Naku yang telah kembali memakai bubuk hitamnya.
Pesta bujang pun dimulai. Data pun tiba dan menyapa tamu-tamunya, mereka lalu berpesta dan mulai menari. Sudarsan terus saja melirik penari utama. Beberapa tamu saat itu berdatangan dan Sudarsan menyambut tamu yang bernama Pawan dan dia kemudian mengenalkan pada Baji bahwa ia orang yang sering membantu Data dalam urusan tanah. Baji pun membiarkan Pawan masuk dengan tanpa pemeriksaan pengawal. Kini pesta pun berlanjut dan Baji pun kembali menari. Tiba-tiba melihat lentera di atas Data yang akan jatuh, Baji pun secepat kilat menarik Data dari tempatnya dan Data pun terselamatkan. Baji kemudian menyuruh pengawal untuk membereskan lentera tersebut. Data kemudian menyuruh melanjutkan pesta karena yang terjatuh hanyalah lentera bukan bom. Sementara itu Badi membawa Naku dengan wajah aslinya untuk ritual kunyit. Lila, Ruf dan yang lainnya terkejut melihat kecantikan Naku. Badi kemudian melakukan ritual kunyit untuk yang pertama kalinya. Diam-diam saat itu ternyata ada kamera yang memotret wajah Naku. Setelah Badi mengoleskan kunyit, dianjut kalah dengan adiknya kemudian Madu. Sahib lalu berbicara pada Badi bahwa tinggal malam ini saja, bahwa setelah upacara kanyadan selesai Naku akan menjadi menantu di rumahnya. Sahib melihat Badi yang bersedih dan dia mulai bertanya, lalu Badi mengatakan bahwa kanyadan mengingatkannya kepada Gampat karena hanya seorang ayah yang harus melakukannya. Kemudian Sahib menenangkan Badi dan dia berkata bahwa ia akan membuat Data mengerti. Kemudian Sahib pun menyuruh Badi untuk membawa Gampat untuk kembali. Sementara di lain sisi terlihat Data dan yang lain masih menikmati pesta bujang itu. Tetapi tiba-tiba saat itu ada seseorang yang diam-diam membidikkan senjata ke arah Data, kemudian orang itu menembakkannya. Kemudian Baji melihat Pawar berlari membawa senjata, Baji pun melihatnya dan kemudian Baji pun mengejarnya, tetapi saat itu Pawar juga saat itu tertembak oleh orang itu. Data berusaha berdiri dan Kisor merasa bersyukur karena Data saat itu mengenakan rompi anti peluru. Data kemudian mengatakan bahwa dia sudah menerka hal ini akan terjadi karena itu dia menyiapkan rompi anti peluru. Data lalu berkata bahwa dia harus menemukan orang itu yang telah menembak Pawar tadi. Sudarsan kemudian mulai memojokkan Baji karena kecerobohannya dalam pemeriksaan. Baji lalu membalas ucapan Sudarsan bukannya Pawar itu ialah temannya, tapi saat itu Sudarsan menyangkal dan Data menyuruh mereka untuk menemukan siapa yang telah membunuh Pawar. Baji saat itu melirik Sudarsan dengan tatapan penuh kecurigaan. Kini Sahib datang menanyakan keadaannya. Kemudian Data menenangkan ibunya dan dia berbicara dengannya. Kemudian Sahib mengatakan apakah pernikahan ini harus dihentikan karena banyak sekali hal buruk yang terjadi. Data pun sangat terkejut lalu berkata bahwa inilah yang diinginkan musuh-musuhnya. Kemudian Data menegaskan pernikahannya harus tetap terjadi. Beberapa waktu kemudian kini pesta kembang api pun dimulai. Terlihat keluarga Data yang membawa Data ke rumah ke belakang untuk menuju ke rumah Naku. Badi dan Gampat lalu menyambutnya dan melakukan arti untuk Data. Dilanjutkan membasuh kaki Data, kemudian Data pun dibawa menuju mandap. Badi dan Sepji berada di kamar Naku. Naku saat itu berbicara dengan Badi tentang kekhawatirannya dan Gampat menenangkan Naku. Sahib kemudian mendatangi Naku dan berbicara dengannya. Sahib lalu kembali ke mandap. Badi, Sepji beserta Gampat kemudian mengiringi Nakusa menuju mandap. Sementara saat itu terlihat Baji yang sedang memeriksa tamu yang datang. Beberapa waktu kemudian kini upacara pernikahan pun dimulai. Sahib mengajak Madu untuk mengikuti ritual dalam keluarga. Kemudian saat itu terlihat ada seorang lelaki datang dan kemudian pengawal pun menghentikannya. Kemudian pengawal menemukan sebuah amplop dan dikatakan itu adalah amplop undangan pernikahan. Kemudian pengawal itu bertanya pada Baji. Kemudian Baji pun mengizinkannya. Lelaki itu pun masuk dan menuju mandap. Kini terlihat Nakusa mengalungkan bunga kepada Data, semua tamu pun bertepuk tangan. Kemudian Data yang berganti mengalungkan bunga kepada Nakusa. Lelaki tadi memberikan amplopnya kepada pelayan dan menyuruhnya memberikan kepada Sahib, kemudian pelayan pun memberikannya kepada Sahib. Kemudian Sahib pun membukanya dan dia terkejut karena di dalam amplop itu ada foto Nakausa saat ritual kunyit. Kemudian Sahib pun meremas foto itu.
Kini Data dan Naku duduk di depan api suci, mereka mengucap janji pernikahan, kemudian Data memasangkan Mangasutera kepada Naku. Sahib saat itu pun terlihat meneteskan air mata kebahagiaan. Baji pun menatap Data dan Nakusa. Kala kemudian mengikatkan seledang kepada Naku dan Data, kemudian mereka pun mengelilingi api suci. Para tamu pun melempar bunga ki pengantin dan lengkaplah sudah pernikahan Data dan Nakusa. Nah, cukup seru saja kan cerita dari Nakusa. Oke, cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini. Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.